Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7 SMP Islam Tambora yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita udah mengerjakan bab tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu bab kelima. Nah, kemarin kita udah bahas ABC-nya, udah mengerjakan ABC-nya. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit, nanti akan saya beri tugas mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang halaman 45. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Rasul itu apa sih? Rasul adalah dari kata arsala yursilu atau rosala yarsilu. Nah, yang namanya Rasul ini adalah orang yang diutus. Diutus siapa? Diutus Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk memberitahu ajaran atau mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat. Karena Nabi Muhammad ngelihat nih, masyarakat kok kayak begini. Nah, Nabi Muhammad akhirnya melihat, merasa resah di dalam hatinya. Masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, ketika itu orang-orang Arab jahiliyah, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu perempuan bayi perempuan yang keluar dari rahim ibunya langsung dikubur. Khawatir, kenapa? Khawatir nanti anaknya akan menjadi budak. Orang tuanya nggak mau kalau misal anaknya jadi budak. Akhirnya dia mengubur hidup anaknya. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah. Uzlah ini artinya menyendiri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril dengan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat pertama yang disampaikan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril alaihi salam, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, situ ada artinya. Wahyu pertama ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat menjadi Rasulullah SAW, untuk menjadi Rasul, menjadi utusan. Nah, setelah wahyu pertama Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Jadi setelah mendapatkan surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Nabi Muhammad, wa ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Nabi Muhammad, wa ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa membaca. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau seandainya Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad, nah Nabi Muhammad aja nggak bisa baca. Maaf, ini apa namanya, Nabiyil Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, kemudian dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Nah, kemudian untuk tugasnya kelas 7 halaman 45 ya, tugas mandiri yang bawah ini, tulis soal dan jawabannya di buku tulis. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.